Atalanta dan AC Milan akan bertemu di Gewiss Stadium pada pekan ke-15 Serie A 2024/2025. Pertandingan Liga Italia antara Atalanta vs AC Milan ini dijadwalkan kick-off Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024, jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Tengah pekan mendatang, Atalanta dan Milan sama-sama akan beraksi di ajang Liga Champions. Mereka sama-sama akan main kandang. Atalanta akan menghadapi Real Madrid, sedangkan Milan akan meladeni Red Star Belgrade. Atalanta sedang ganas-ganasnya. Dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi, Atalanta selalu menang, termasuk diantaranya adalah kemenangan 3 gol tanpa balas atas Napoli di kandang lawan. Terakhir, Atalanta menang di kandang Roma. Gol-gol Martin de Roon dan ex-Roma, Nicolo Zaniolo, memberi Atalanta kemenangan 2-0 di ibu kota. Di sisi lain, Milan baru saja mencatatkan 3 kemenangan beruntun, setelah menaklukkan Slovan Bratislava 3-2 di Liga Champions dan memukul Empoli 3-0 di Serie A. Pasukan Paulo Fonseca menghabisi Sassuolo 6-1 di Coppa Italia. Samuel Chukwueze menyarangkan 2 gol ke gawang Sassuolo, sementara gol-gol Milan lainnya disumbangkan oleh Tijani Reijnders, Rafael Leao, David Calabria, dan Tammy Abraham. Istimewa di Milan, Christian Pulisic dijagokan jadi pemain terbaik Amerika. Bintang AC Milan, Christian Pulisic termasuk di antara 5 finalis pemain terbaik AS tahun 2024. Dia bersaing dengan Volarin Balogun dan Ricardo Pepi. Pemain sayap AC Milan, Christian Pulisic telah dinobatkan sebagai salah satu finalis pemain terbaik AS 2024. Hal ini langsung diumumkan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat pada hari Rabu kemarin. 4 kandidat lainnya yang akan jadi pesaing Pulisic adalah Volarin Balogun dari AS Monaco, Ricardo Pepi dari PSV Eindhoven, Tim Rim dari Charlotte FC dan Anthony Robinson dari Fulham FC. Mantan pemain sayap Chelsea dan Borussia Dortmund tersebut merupakan langganan dari daftar tersebut. Dia telah memenangkan penghargaan pemain terbaik sepak bola AS sebanyak 4 kali, yakni 2017, 2019, 2021 dan 2023. Pada tahun 2016, ia juga dinobatkan sebagai pemain muda pria terbaik sepak bola AS, yang membuatnya masuk dalam jajaran pemain paling berpengaruh di tim. Pulisic sendiri saat ini memasuki musim keduanya di Milan dan telah mencetak 23 gol dalam 69 penampilan di semua kompetisi bersama Rossoneri. Dia bisa dibilang pemain Milan yang paling konsisten musim ini. Sang pemain saat ini telah mencatatkan 8 gol dan 6 assist dalam 19 penampilan di semua kompetisi. Penampilannya yang mengesankan telah mendorong mantan direktur Milan Ariedo Braida untuk membandingkan pemain berusia 26 tahun itu dengan 2 mantan bintang Milan, Alexander Pato dan Roberto Donadoni. AC Milan sambut kembalinya 3 pemain kunci di Milanello. AC Milan mendapatkan suntikan semangat dengan kembalinya 3 pemain ke Milanello, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam beberapa bulan ke depan, terutama gelandang yang baru kembali. Kembalinya Theo Hernandez dan Mike Maignan. Berita terbaru menyebutkan bahwa Theo Hernandez dan Mike Maignan tidak akan hadir dalam pertandingan melawan Sassuolo karena alasan medis, yang dikonfirmasi oleh pelatih Paulo Fonseca. Namun, para penggemar tidak perlu khawatir tentang kondisi jangka panjang mereka, karena keduanya telah kembali ke Milanello untuk berlatih sore ini. Menurut laporan dari Milan News, kembalinya mereka ke latihan adalah sinyal positif bahwa mereka akan segera kembali ke lapangan. Ismaik Benecer kembali berlatih. Selain Hernandez dan Maignan, Ismaik Benecer juga kembali ke Milanello untuk pertama kalinya. Mengikuti latihan individu, gelandang asal Aljazair ini telah mengalami masa sulit dalam 2 musim terakhir karena cedera, tetapi Rossoneri berharap ia dapat kembali ke performa terbaiknya. Kembalinya Benecer dianggap sebagai tambahan yang signifikan bagi tim, dan klub melihatnya sebagai pemain baru yang dapat memberikan kontribusi besar. Sayangnya, kabar baik tentang kembalinya pemain kunci ini disertai dengan kabar buruk. Ruben Loftus-Cheek,
yang digantikan pada babak pertama, dan Marco Sportiello, yang juga digantikan, belum dinilai secara menyeluruh. Loftus-Cheek dilaporkan mengalami memar betis, sementara Sportiello mengalami radang lutut. Kehadiran mereka dalam pertandingan mendatang akan bergantung pada hasil pemeriksaan medis yang akan dilakukan. Dengan kembalinya Hernandez, Maignan, dan Benacer, AC Milan berharap dapat memperkuat skuad mereka dan meningkatkan performa tim di sisa musim ini. Kembalinya, pemain-pemain ini diharapkan dapat memberikan dorongan moral dan teknis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di Serie A dan kompetisi lainnya. Leao kembali nyaman di AC Milan. Situasi Rafael Leao di AC Milan kini mulai membaik. Ia menilai suasana kekeluargaan Rossoneri sangat baik. Ia bertekad menjaga hal itu. Performa Rafael Leao perlahan mulai membaik di Milan. Hal itu ditunjukkan dengan sumbangan 1 golnya di laga kontra Sassuolo pada babak 16 besar Coppa Italia di San Siro. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, dini hari WIB. Sayap asal Portugal ini sebelumnya sempat mengalami periode sulit di Milan. Ia tak banyak mendapati menit bermain dari pelatih Milan, Paulo Fonseca. Sempat beredar rumor bahwa hubungan Fonseca dan Leao tak baik. Namun kabar itu mulai hilang selepas Leao yang kembali diandalkan di lini serangan Milan. Pada laga melawan Sassuolo, Leao hanya bermain 1 babak. Selepas diganti, Leao masih aktif di tepi lapangan memberikan masukan kepada rekan-rekannya yang bermain. Kondisi ini menunjukkan bahwa internal Milan sudah membaik. Leao menegaskan bahwa perlunya menjaga kondisi kekeluargaan ini. Kondisi ini seperti ini harus terus dipertahankan di laga-laga lain. Ada suasana kekeluargaan, itu yang paling penting, dan kami berusaha menjaganya juga di lapangan. Kami harus menjalani satu pertandingan pada satu waktu. Hari ini kami menang dan lolos dalam kompetisi. Sekarang kami melanjutkan ke pertandingan berikutnya dan ingin mencapai puncak, ujar Leao dikutip dari Football Italia. Cahaya baru San Siro bernama Tijani Reinders. Tijani Reinders telah menjadi sorotan di AC Milan musim ini. Dengan penampilan yang terus mengesankan dan mendapatkan banyak pujian, tidak ada tanda-tanda bahwa tren positif ini akan berubah dalam waktu dekat, karena gelandang asal Belanda ini menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Musim lalu, Reinders tidak tampil buruk, tetapi ia jelas belum mencapai potensi penuhnya. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Paulo Fonseca, ditambah dengan peran yang lebih solid dalam tim, telah berkontribusi pada peningkatan performanya. Milan News mencatat bahwa Reinders kembali menunjukkan kualitas luar biasa dalam pertandingan melawan Sassuolo, dan pujian tentang betapa hebatnya Tijani Reinders terus mengalir dari para penggemar dan analis. Musim ini, Reinders telah menyadari potensinya dan tampil sebagai versi terbaik dari dirinya, yang sering disebut sebagai Reinders 2.0. Salah satu kelemahan terbesar musim lalu adalah kurangnya kontribusinya di area penyerangan, tetapi hal ini telah teratasi. Dengan 7 gol dalam 8 pertandingan terakhirnya, ia kini menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah Milan. Reinders tidak hanya berfungsi sebagai gelandang biasa, ia telah menjadi mercusuar bagi skuad dan pion yang sangat diperlukan dalam sistem permainan Fonseca. Kemampuannya untuk mencetak gol dan memberikan assist menjadikannya aset berharga bagi tim, dan kontribusinya sangat terlihat dalam setiap pertandingan. Pembaruan kontrak yang dinantikan. Berita tentang pembaruan kontrak Reinders yang akan segera terjadi menambah kegembiraan di kalangan penggemar Rossoneri. Dengan performa yang terus meningkat, banyak yang berharap bahwa Reinders akan terus menjadi bagian integral dari tim dan membantu Milan meraih kesuksesan lebih lanjut. Dengan semangat dan dedikasi yang ditunjukkan, Tijani Reinders memiliki masa depan cerah di AC Milan dan menjadi cahaya baru di San Siro.